selamat pagi. Semangat banget Pak Hamzah ya kita hari ini. Oke dong, kan memang harus semangat ya Bun ya. Soalnya kita hari ini mau masak-masak yuk. Iya. Hari ini Bunda mau masak apa nih? Oke, hari ini kita mau masak sup Pak Hamzah. Sup itu salah satu mata pelajaran produktif Tata Boga. Iya, apa betul. nih mapelnya Bun? Di mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan. Iya. Jadi hari ini Bunda rencananya mau masak apa nih? Nah, hari ini kita mau masak krim sup, salah satu jenis sup dari makanan kontinental ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut untuk masak nih Bun ya, kita harus ngingetin dulu nih anak-anak kita, siswa-siswa kita yang Ya, di rumah betul. yang lagi belajar, bahwasannya mereka harus menjaga kesehatan mereka. Karena apa Bun? Ya, supaya terhindar dari COVID-19. Betul, Pak. Berarti kita harus ngingetin anak-anak tentang protokol kesehatan yaitu 3M. Apa tuh Pak Hamzah 3M? Yang pertama, pakai masker. Iya, Yang kedua apa Bunda? Cuci tangan. Oke, yang ketiga jaga Ya, jarak. jaga jarak, ya, oke. Nah, oke Bunda, hari ini kan tadi Bunda udah ngobrol nih mau masak sup ya. Iya. Jadi Bunda itu mau masak jenis sup apa nih? Nah, hari ini kita akan masak salah satu jenis sup yaitu krim sup. Kita bahan dasarnya ada terbuat dari corn hari ini atau dari jagung ya. Kita akan buat dari jagung manis. Terus Gitu ya, dari jagung manis ya. Iya. Oke. Berarti sekarang Bunda tunjukin dong apa aja sih bahannya biar nanti siswa-siswi kita di rumah bisa tahu apa sih bahan-bahan buat bikin Oke, sup. yuk buat kalian yang sudah siap dengan bahan-bahannya bisa ikut juga ya sekalian masak dengan kita. Yuk masak. Bahan yang kita gunakan hari ini yaitu ada 400 ml stok ya, white stock, kemudian ada 100 ml susu, kemudian ada 100 gram jagung manis, 2 sendok makan bawang bombay, kemudian 1 sendok teh chop dari garlic atau bawang putih, 2 sendok makan butter. Kemudian ini untuk isinya kita menggunakan jagung manis, kemudian ayam yang dipotong dadu dan daging asap. Ini untuk garnisnya, ya ini untuk garnis. Kalau garnisnya sebetulnya fleksibel saja, boleh apa saja digunakan. Oke, Bunda, bahan-bahannya kan udah disebutin sama Bunda ya satu-satu tadi. Nah, ini kan kita sekarang mau bikin corn soup nih. Nah, gimana sih Bun cara bikinnya? Coba ditunjukin sama kita semua. Jadi nanti biar kita tuh wawasannya tambah banyak gitu untuk bikin sup. Yo, kita mulai aja masak ya. Untuk pembuatan corn soup ini yang pertama adalah kita akan menumis dulu atau ya menumis bawang bombay. Bentar, Bunda. Ya, panaskan ini butternya, kemudian kita masukkan cincangan onion ya. Dan garlic. Kita tumis sampai harum. Udah harum belum nih? Pak Hamzah, harum gak nih? Belum. Bentar lagi, Bu. Iya, harus sampai harum ya. Kenapa? Karena supaya masakannya lebih enak dan apa tuh namanya aromanya ini bisa membangkitkan selera makan gitu loh Pak Hamzah. Ya. Karena fungsi sup ini dalam satu set menu tuh sebagai makanan pembuka ya. Jadi dia kalau makanan pembuka itu artinya harus Menggugah selera makan ya. Oke ya, ini udah harum, terus kita udah masukkan jagung manisnya. Oke. Kemudian kita tambahkan stok. Nah, stok ini sih Bun dibuat dari apa sih Bun? Kok dia bisa jernih kayak gini ya? Nah, ini terbuat dari chicken ya, atau tulang ayam. Kita buat dari tulang ayam. Kemudian ditambah dengan mirepoix dan bukit garni. Oke, Iya. pasti kalian udah tahu dong mirepoix sama bukit garni itu apa. Itu kan salah satu aromatik buat membuat stok ya, atau enggak kaldu. Ya, ini kita boil dulu sampai dia matang ya. Kita tunggu sampai dia matang dulu ya. 5 minutes later. Ya, sekarang ini jagungnya udah mateng. Kita dinginkan dulu sebentar sebelum kita blender ya.
Nah, gimana nih Pak Hamzah? Kalau lihat bahan-bahannya gampang nggak kira-kira? Mudah banget Bun, ini pasti gampang ya, lah. ini kan bahan-bahannya gampang banget nih, terus murah. Jadi kalau untuk praktek di rumah, kalian bisa langsung praktekin ya di rumah. Nah sekarang karena ini udah matang dan sudah cukup dingin, kita blender ya, kita haluskan. Oke, proses selanjutnya dihaluskan. Iya, dihaluskan. Terus pasti nanti disaring ya Bun ya? Iya, karena ini kan termasuknya jenis krim sup yang disaring. Oh gitu. Berarti ada juga ya krim sup yang nggak disaring Bun? Ada. Oh gitu. Itu ya. Oke, nah supaya nanti warnanya lebih cantik, susunya bisa kita langsung tambahkan saja ke sini ya. Nah, ini fungsinya supaya nanti warnanya tuh lebih menarik seperti itu. Ya, siap dihaluskan. Bun itu udah belum? Nah, kayaknya udah nih. Nah, Oke. udah selesai, sekarang kita waktunya menyaring ya. Oke, disaring dulu ya. Ingat ya. Ya. Tahap-tahapnya harus inget nih. Iya, ini karena simple banget dan gampang banget bikinnya. Jadi di rumah juga nih bisa nih langsung bikin nih. Cobain nanti di rumah. Oh, nggak ada iya. Kayaknya Bunda lagi butuh sendok ya? Ya, betul banget. Ini sendoknya ada di depan. Oh iya ya. Ih, betul sekali. Luar biasa, biar lebih Iya, mudah kan? betul ya. Oke. Ya, kita saring. Aku bantu ya Bun ya. Oh iya, terima kasih ya Pak Hamzah. Anak-anak di rumah udah sampai mana nih? Udah sampai tahapan yang sama juga? Kayaknya udah sampai ngiler deh Bun. Nah, iya dong pasti itu. Kayaknya Pak Hamzah itu yang ngiler itu ya. Iya nih udah gak sabar, soalnya kayaknya enak banget gitu kan, pakai Pasti, susu, jagungnya iya. pasti udah manis. Ini gitu selain kan. enak, ini bergizi tinggi loh. Pasti ini jelas banget, pasti Iya. gizinya tinggi banget. Jadi sebetulnya sebagai apa, selain sebagai makanan pembuka, sup juga ini bisa sebagai makanan pokok loh. Jadi buat orang yang sakit misalnya ya, dia kan harus makan yang lembut-lembut tuh. Iya, betul banget. Iya, jadi nanti kalau makan ini tuh jadi cepat sehat karena ya ini nih gizinya tinggi. Tapi bukan yang buat penyakit jantung juga ya. Kan Oh, kasihan gitu kalau ya. orang stroke dikasih makan ini kan. Jagungnya nggak boleh ya? Bukan jagungnya, Apanya? tapi susunya. Oh, Ini kan susunya full cream ya, jadi Bukan, nambah lagi Nah. ilmunya. Makanya sering-sering nonton channel masak-masak masak you. you. Betul ya. Soalnya selain tambah ilmu, nah kita juga akan tambah wawasan baru tentang dunia memasak. Nah, gitu sih, betul gitu banget. ya. Oke, anak-anak yang lagi belajar di rumah pasti tetap semangat dong ya. Harus ya, harus Iya tetap dong, semangat ya tetap walaupun di rumah ya. semangat, harus. Oke, ini kita udah saringnya udah selesai. Jadi Oke. saringnya harus sampai full banget ya. Ini hanya tinggal sisa-sisa kulit ari dari jagungnya saja. Oke. Nggak usah dibawa, yang ini kita buang saja ya. Oke. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu ini udah disaring, kemudian kita harus panaskan lagi nih. Ya, kita panaskan kembali ya. Ini berapa lama nih Bun kira-kira untuk memasak kembali si sup ini? Ini masaknya sebentar aja sebetulnya. Oh, Ini gitu. dipanaskan lagi hanya untuk seasoning aja. Oh, Jadi buat seasoning menambahkan ya. garam dan merica, terus Oke. diaduk sampai agak sedikit mengental. Karena ingat ini apa namanya? Krim Ini apa sup krim ya sup. jenisnya. Jadi dia harus sedikit kental. Iya sih, buat for information aja sih Bun. Sebenarnya perbedaan antara krim sup sama clear sup itu apa sih? Nah, kalau perbedaannya untuk yang krim sup itu biasanya dia menggunakan bahan pengental atau juga tidak menggunakan bahan pengental tapi bahan sendiri yang bisa mengental. Mengentalkan. Ya, jadi bahannya sendiri yang bisa mengentalkan seperti jagung ini. Jadi dia nggak usah pakai pengental lagi. Oke, Karena oke. si jagung ini kalau kita panaskan dia akan semakin lama semakin mengental gitu. oh gitu. Nah, kalau yang untuk clear soup dia sup bening ya. Kalau sup bening itu berarti tidak ada tambahan pengental. Tapi kalau untuk isinya bisa sama loh. Oh gitu. Jadi Oke. sebetulnya kan sup itu berasalnya dari bahasa Perancis yang Iya. soupe itu paham Oh, ya. iya. Jadi berasal dari Perancis ya, anak-anak ya. Dari bahasa Jadi sup Perancis, itu soupe ya. Soupe. Dari bahasa Perancis. Artinya itu bahan
makanan yang ditambahkan dengan cairan. Oke, ya sekarang saya ngerti nih Bun. Jadi Iya. bahan cairnya itu yang tadi yang pertama adalah white stock ya, yang Iya. kita pakai sama satu lagi susu. Iya. Itu bahan cairnya ya, jangan lupa ya gitu. Oke. Gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan saja seasoningnya. Kita tambahkan garam. Ya, kalau nambahkan garam kita hati-hati. Lebih baik kurang daripada berlebih. Ya, Iya. susah banget nih kalau udah Kalau lebih itu udah susah ya. keasinan, susah masa tambah gula. Betul banget. Nanti jadi kolak ya. Jadi talam ya, talam jagung. Dalam jagung. Oke. Iya. Ya, kita tambahkan juga sedikit merica. Ini kayaknya kita informasi buat siswa-siswi kita kayaknya ada yang penting lagi deh Bu, satu lagi pertanyaan dari Iya, saya. apa tuh? Sebenarnya itu kalau misalkan bahan cairnya itu menggunakan air biasa itu boleh nggak sih Bun buat di kontinental? Oke, pertanyaan bagus tuh ya. Barangkali juga nih anak-anak di rumah. Oh, biasanya mereka Gimana? nggak tahu nih, Ya. kalau pakai air teh gitu atau nggak pakai air mineral biasa gitu ya. Oke ya. Jadi ini sup itu bahan utamanya adalah sebetulnya adalah cairan. Jadi bahan cairnya itu harus berupa stok. Kenapa harus berupa stok? Karena kan kita ngambil nilai gizinya itu loh. oke. Jadi kalau stok itu kan dibuat dari tulang-tulang, Iya. terus dia direbus lama banget sehingga si sari-sarinya tuh keluar. Ya. Ditambahkan aromatiknya juga ya Bu ya, dari mirpois sama bukit garni tadi. Iya. Oke. Oke, ini sudah mulai mengental. Jadi untuk kekentalannya juga kalian harus perhatikan. Jadi bukan mengental seperti bubur ya. Artinya dia masih mengental tapi masih tetap apa itu namanya? Dia bisa mengucur. Oh, mengucur ya. Istilahnya lucu sih Bu, Ya, kalau ya. didengar. Apa ya? Jadi Apa mengucur semi itu? liquid mungkin ya, Oh Bu, ya. iya, Tapi nggak iya. terlalu liquid Ya, ya, betul, gitu. betul, betul. Jadi Ha-ha. liquid aja ya. Jadi dia liquid aja. Oke. Liquid aja. Betul. Nggak harus ini. Iya, jadi jangan Kental terlalu banget enggak, encer kental. banget enggak gitu. Iya, betul ya. Ingat ya, jadi teksturnya harus seperti itu ya. Oke, liquid. Ini kayaknya enak nih Bunda, kecium-cium bener wangi nih. gitu ya. Kayaknya harus diicipin dulu nih. Oh, Tapi ini oke. ya kita icipin dulu ya. Ini ditambahin seasoning yang lain nggak sih Bun, selain tadi lada sama garam gitu? Sebetulnya kalau untuk menambah rasa, ini kita kecilkan dulu ya. kayaknya Ngecilinnya kemana besar ini? ya? Ya. Nah, sebetulnya untuk menambah rasa kalian bisa menambahkan cooking cream. Oke. Nah, cooking cream itu nanti selain menambah gizi ya karena dia dari kepala susu, juga menambah apa itu ya namanya? Kayaknya itu kayak penggurih alami juga Ya, kayaknya. jadi lebih enak gitu. Cuman kan karena kalau susah ya nggak usah pakai itu juga, apa cukup dengan menggunakan susu saja ya. Oke. Itu sih cooking cream beda nggak sih Bun sama santan, beda ya? Beda, kalau cooking cream itu kan dari kepala susu. Oke. Kita isipin dulu ya, gimana? Enak, Bun, ya? Enak. Oke. Ya. Ih, jadi pengen deh. Ya. Soalnya Bunda Paham udah Jamal coba. nanti aja ya Oke. nyobainnya. Nanti kalau udah jadi pakai Kalau gizi. udah apa namanya tuh, kalau udah digarnish ya, Oke, sudah dihidangkan, kita plating nanti Iya, ya. nggak sabar ini udah ngeces Ya, gitu ya. Betul. Padahal cuma sup aja yang kita bikin gitu, tapi kayaknya ini luar biasa banget gitu. Oh, nggak luar biasa, sangat luar Oh, biasa. sangat luar biasa. Memang Oh, luar iya. biasa banget ya. Ya kan di acaranya acara apa? Masak-masak. Masak-masak. Oke. Oke, kita sampai sudah mana tuh, Bun? udah mengental ya. Ya kita cukup ya. Ini sudah terlihat mengental. Iya, oke. Jadi kita matikan kompornya. Kemudian kita siapkan untuk platingnya. Untuk menghidangkannya bisa menggunakan, minta tolong ya Pak Hamzah. Ya, menggunakan sup cup. Oke. Ya, ini sup yang namanya cup. sup cup ya. And saucer ya. Nah, kalau enggak juga kita bisa menggunakan Suplet. suplet. Oke. Oke. Nah, hari ini kita akan menghidangkannya supnya ini untuk appetizer. Oke. Jadi porsinya nggak terlalu banyak. Oke, siap. Untuk Jadi makanan pembuka ya. Ya, untuk makanan pembuka porsinya cukup 2 sampai 2,5 desiliter atau kira-kira 100 sampai 150 gram. Oke, siap. Ya, kita langsung tuang aja. Ya, saatnya untuk
plating. Oke, ini yang paling menyenangkan nih. Saya paling senang banget kalau urusan plating memplating gitu ya. Soalnya memang ini kayaknya kita menumbuhkan rasa seni dalam diri kita gitu ya untuk dituangkan dalam makanan. Gitu. Yang jelas bisa mengekspresikan ya, tapi jangan mengekspresikan marah ya, mengekspresikan kebahagiaan. Oh ya, untuk sup ini kita juga harus menghidangkannya dengan pelengkapnya. Nah, pelengkapnya itu adalah roti. Salah satunya adalah ini krutong. Nah, selain krutong, kita juga bisa paham ya, misalnya menyajikannya dengan dinner roll atau French bread juga bisa dijadikan sebagai pelengkap. Nah, hari ini kita pakai krutong ya. Nah, krutong ini dibuat dari roti yang dipanggang ya. Pak Hamzah boleh satu plating, saya satu plating ya. Oke. Wah, saya deg-degan nih, soalnya harus plating. Oke, yuk kita plating ya ini. Nah, sekarang kita mulai plating ya. Jadi Pak Hamzah silakan plating. Yang itu di apa namanya ini suplet, saya di sini. Oke, siap. Oke. Ya, ini udah ini untuk bahan. Jadi kalau untuk garnish itu kalian bebas berekspresi ya. Yang penting pertama garnish itu harus bisa dimakan. Ya. Terus tidak boleh mengganggu pada saat makan tentunya. Ya, ya di sini kita ada macam-macam nih yang bisa dijadikan garnish ya. Nih kalau saya mau pakai ini aja deh. Ini namanya peterselli yang di ini finely chop. Jadi finely chop itu artinya peterselli yang dicincang sampai halus sekali ya. Iya. Nah ini kita sini aja. Oke, saya butuh nih kita gini aja supaya nah kan jadi warnanya agak sedikit cantik ya. Oke, nah ini kalau mau juga bisa menambahkan sedikit bahan isi. Nah, Pak Hamzah bahan isinya disimpan di pinggir ya? Iya. Oke. Kalau saya mau di tengah aja nih, karena kalau ini kayaknya bisa langsung dimakan ya. Pokoknya kalian itu harus benar-benar bisa berekspresi ya. Kalau misalkan menuangkan segala apa yang ada di ide-ide kita gitu ya, di ide kreatif. Tapi ya jangan sampai terlalu ramai atau bagaimana gitu ya. Jangan sampai salah menempatkan juga gitu. Jadi kita pakai ide kita yang benar-benar kreatif sampai itu tuh memunculkan bahwa ketika orang melihat makanan kalian itu tuh langsung terasa udah lapar banget nih lihat makanannya kayaknya udah enak banget gitu. Iya betul. Harus kayak gitu. Kan tampilan itu nomor satu ya, terus nanti rasa ya yang kedua. Oke, mantap. Iya, saya juga jadi ikut-ikutan nih. Saya simpan di sini juga untuk ininya, untuk bahan isinya deh. Supaya tidak mengganggu kecantikan dari supnya ya. Seperti kecantikan Ratu Cleopatra. Salah bener gak sih ngomongnya? Cleopatra ya. Maaf ya kalau salah sebut. Luar biasa memang. Iya. Aduh. Kalau punya pinset boleh juga tuh, tapi bukan pinset itu ya, pinset yang khusus buat makanan tuh. Iya, bisa dipakai. Yang lain-lain, pinsetnya khusus buat makanan. Buat makanan. Ini kebetulan nih pinsetnya masih di jalan. Belum sampai ke sini ya. Pinsetnya masih di toko ya? Iya, masih di depan toko. Oke. Inilah hasil karya kita hari ini. Iya. Gimana nih? Aduh, mau tisu dong Pamnya, mohon maaf. Oke, siap. Jadi kalau untuk menghidangkan itu yang paling pertama adalah tentunya kuncinya adalah menarik ya. Betul. Terus kemudian kita juga harus perhatikan jangan sampai ada tetesan-tetesan atau kotoran yang menempel nanti akan mengganggu tamu. Betul, seperti itu. Oke ya. Nah, ini jadi hasilnya kita hari ini untuk sup cream soup ya atau corn soup hari ini udah selesai. Ini hasilnya. Baik, selesai sudah pertemuan kita hari ini di praktek pengolahan dan penyajian makanan, khususnya adalah pembuatan sup. Jadi kita nanti ketemu lagi di program berikutnya, tetap di acara Masak-Masak Yuk.